Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi dalam acara Mutiara Ramadan. Dan pada kesempatan ini kita membahas tema, yakni bagaimana Rasulullah menjalankan puasa atau puasa ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu dalam beribadah kita mau ibadah kita seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan puasa. Kita pengen puasa kita sebagaimana yang dicontohkan atau yang pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar puasa kita tentu bernilai, berbobot dan lain sebagainya. Nah, jadi menarik ini saya lihat tadi kita sudah membahas tentang niat sahur. Nah, sekarang kita masuk fase ketiga pada prosesi puasanya. Nah, mungkin Ustadz bisa memberikan pencerahan nih agar puasa yang dilakukan masyarakat kita, penduduk kita ini benar puasa-puasa yang diinginkan atau yang dicontoh oleh Rasulullah. Ini gimana, Ustadz? Jadi setelah niat kita, setelah sahuran, ini semua adalah bagian perintah Nabi dan sunnah Nabi. Kemudian yang ketiga, ada hadis yang ini menjadi perhatian kita bersama. Jangan sampai kita terjebak di hadis ini. Karena ini peringatan dari Nabi sungguhnya. Kata Nabi, "Rubba sha'imin laisa lahu min syamil ju' wal atas." Betapa banyak, kata Nabi, orang yang puasa. Tapi hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Lapar dan haus saja. Artinya ini peringatan dari Nabi. Bukan disebut Nabi tidak sah puasanya. Tapi Nabi cuma mengatakan dapat lapar haus. Artinya bisa jadi puasanya itu sah. Secara hukum fikihnya sah. Dia sudah niat. Dia sudah menahan diri dari membatalkan puasa dari terbit fajar ke tenggelam matahari. Dia tidak makan, dia tidak minum. Puasanya ketika rukun ini tertunaikan, dua rukun ini sah. Tapi ada orang yang sah puasa tapi hanya mendapat lapar dan dahaga. Artinya kita kan tidak mau. Kita sudah capek-capek puasa, sudahlah sahur, sudah menahan, tapi sia-sia. Maka ini juga menjadi peringatan kepada kita. Kita tentu puasa itu bukan hanya sah tapi sempurna. Yaitulah bagaimana Rasulullah mencontohkan. Maka bagaimana cara agar jangan sampai kita disebut dapat lapar haus saja? Maka apa yang diajarkan Nabi, man lam yada qaula zur. Siapa yang belum meninggalkan perkataan sia-sia. Dia puasa nih, tapi dia masih berkata yang kotor lah, berkata yang sia-sia lah, yang berkata membuat dosa lah, mengundang dosa dan sebagainya yang tidak ada manfaatnya. Maka falaysa lillahi hajatu min ayyada ta'am wa syaraba. Allah tidak butuh puasanya. Allah tidak butuh dia meninggalkan lapar dan hausnya. Allah tidak butuh dia meninggalkan makan minumannya. Artinya Allah itu tidak butuh puasa kita kalau hanya sekedar nahan lapar haus. Maka puasa itu sesungguhnya bukan hanya menahan lapar haus tapi mempuasakan anggota tubuh. Maka ada yang disebut khamsatu asya tuhbitul a'mal, itu tilu sawabah. Ini yang hendaknya kita jaga. Ada di antara 5 perkara yang bisa merusak atau bahkan membatalkan pahala. Satu, al-kazibu, bohong, dusta. Dia puasa tapi dusta. Memang puasanya tetap sah karena dia tidak makan, tidak minum. Tapi dia merusak pahalanya. Artinya dia sendiri merusak dengan dusta. Walaupun dusta ini bukan hanya puasa dilarang. Tidak puasa pun kita harap berdusta. Tapi ketika berdusta, berbohong ketika puasa, sudahlah dapat dosa, kemudian puasanya sia-sia. Kemudian wal ghibah, menggunjing. Jadi dia puasa masih aja sibuk menggunjing orang. Maka ini yang disebut Allah tidak butuh makannya. Allah tidak butuh dia meninggalkan makan minumnya. Allah tidak butuh puasanya. Kemudian wa namimah, dia masih ngadu domba. Kemudian wal yaminul ghumus, dia bersaksi palsu. Wa nazur bisahwat, dia lihat lain jenis dengan nafsu. Artinya ada 2 yang anggota tubuh ini yang juga harus kita puasakan. Dan ini yang paling berat. Satu, al-kazibu, bohong, mulut. Ghibah, mulut. Kemudian namimah, adu domba, mulut. Bersaksi palsu, mulut. Berarti yang paling berat mempuasakan anggota tubuh itu adalah satu, mulut. Kemudian wanazur bisyahwat, melihat lain jenis dengan nafsu, itu mata. Maka 2 anggota tubuh ini yang paling berat ketika kita jaga, yaitu mulut, kemudian mata. Kemudian ulama menambah telinga, termasuklah menahan nafsu amarah, nafsu lawamah. Ini pun sebenarnya
yang harusnya kita jaga. Maka Imam Ghazali itu kan membagi tingkatan puasa, ada puasa umum, khusus, ada khas bil khas. Jadi kalau puasa umum hanya sekedar nahan lapar haus. Kalau puasa khusus dia nahan lapar haus, tapi dia juga menjaga anggota tubuhnya. Kemudian ada puasa tingkat itu semuanya, bukan hanya nahan lapar haus, menjaga anggota tubuhnya, menjaga hatinya. Begitu, Ustaz. Iya, maka luar biasa ini. Jadi bisa di rumah ini ilmu yang luar biasa. Jadi jangan sampai puasa kita cuma mendapatkan lapar dan dahaga saja, tapi tidak mendapatkan pahala apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi yang paling berat mulut, Ustaz. Iya, ya, benar. jadi dari hadis tadi runtutannya mulut, bersumber mulut baru ke mata. Ini solusinya, Ustaz, untuk meredam mulut ini, Ustaz, biar nih nggak melakukan hal yang demikian. Solusinya sebagaimana diajarkan Nabi ya. Nabi itu kan Nabi ajarkan ketika ada orang ngajak berkelahi kan, kata Nabi, katakanlah fa inni shaim, aku puasa. Jadi ketika ada orang ngajak, ya bukan hanya berkelahi, itu maksud hadis kan, ngajak berbuat dosa, ngajak berbuat makar, ngajak dusta, mengajak ngumpat, mengajak kumpul-kumpul, maka katakan aku sedang puasa. Karena muslim terbaik itu kata Nabi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Tanda Islam yang baik itu, orang muslim yang baik itu dia tinggalkan yang tidak bermanfaat. Jadi ciri seorang muslim sejati, ketika itu bermanfaat dia kerjakan. Tapi ketika itu pekerjaan tidak ada manfaatnya untuk dirinya, keluarganya, masyarakat, tidak ada manfaat, dia tinggalkan. Itu ciri muslim terbaik. Maka menjadi aneh ketika puasa kita masih mengerjakan yang tidak bermanfaat. Katakanlah mungkin menghabiskan waktu, dia puasa tapi masih sibuk main game. Dia puasa tapi sibuk mancing. Ya, kecuali mancing tadi untuk cari nafkah, silakan. Tapi ini mancing hanya untuk menunggu mengisi kekosongan. Kita lihat bagaimana Nabi ketika puasa. Nabi selalu menghatamkan Quran. Nabi selalu menghidupkan amalan. Karena puasa ini kan bukan hanya puasanya, Ustaz. Tapi kan apa hadisnya? Man qama Ramadan. Siapa menegakkan amalan Ramadan, menghidupkan amalan Ramadan. Imanan wahtisaban, dengan iman dia kerjakan, dengan mengharap ridha Allah dia lakukan, maka Nabi jamin ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Diampunkan dosanya yang lalu. Dosa yang lalu itu dosa yang mana? Dosa yang dari habis Ramadan tahun lalu ke Ramadan ini. Maka sesungguhnya Ramadan kita bukan hanya dituntut puasa, tapi menghidupkan amalan Ramadan. Termasuk man qama lailatal qadri, siapa menghidupkan malam qadar. Artinya dia beriktikaf, dia menanti malam qadar, imanan wahtisaban, dengan iman dia lakukan, mengharap ridha Allah dia kerjakan itu, maka Nabi pastikan ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Sama jaminannya, diampunkan dosanya. Maka dari hadis ini berarti kita Ramadan dituntut puasa, menghidupkan amal Ramadan. Apa amalan Ramadan yang Nabi contohkan? Nabi SAW khatam Quran. Maka itu diikuti sahabat. Utsman bin Affan itu dalam riwayat setiap tarawih, Ustaz, setiap tarawih khatam Quran. Masya Allah, kita terbayang bagaimana caranya khatam Quran. Tapi itulah keberkahan yang ditunjukkan kan. Ketika kita mau, ya insya Allah ya, walaupun kita mungkin berat, tapi kita wajib pasang target Ramadan minimal khatam. Karena Nabi pun mencontohkan itu. Sahabat Imam Syafi'i dalam riwayat satu bulan Ramadan 60 kali khatam Quran. Masya Allah. Kita bagaimana? Ya, kita targetkan wajib khatam Quran, mewajibkan. Maka kata Nabi kan, faman hurima khaira faqad hurima. Siapa yang terhalang mendapatkan kebaikan di Ramadan, maka dia dipastikan akan terhalang mendapatkan selanjutnya kebaikan itu. Maka kalau hari ini kita malas baca Quran bulan Ramadan, sementara Ramadan di bulan diturunkan Quran, Ramadan dengan puasa, Ramadan dengan Quran tidak bisa terpisahkan. Secara historis kan seperti itu. Kalau bulan Ramadan tidak bisa khatam Quran, maka bisa dipastikan setelah Ramadan dia tidak bisa khatam Quran. Kenapa? Karena Ramadan Nabi pastikan wa tughallu fi syayatin, setan diikat. Artinya beramal di bulan Ramadan ini sesungguhnya jauh lebih ringan. Kenapa? Lebih ringan karena posisi setan sedang diikat. Iya, jadi pemirsa di rumah, Ramadan, momentum Ramadan ini kita ambil kesimpulan tadi harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, meninggalkan hal-hal yang terbuang sia-sia. Nah, ini apalagi istilah ngabuburit itu benar, lebih baik diisi dengan tadarus Al-Quran dan lain sebagainya. Tentu masih banyak ilmu yang perlu kita gali dengan pemateri kita pada kesempatan ini, tetapi setelah pariwara berikut ini tetap di Mutiara Ramadan.